kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada kuburan. Ada dua orang di dalam kubur. Ada dua kuburan. Dua orang itu sekadang tengah berada di dalam azab Allah, yang kena tepantok isi malaikat mungkar nakir. Yang satu kata Nabi sebabnya ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu suka ngerantik. Yang satu itu sebabnya disiksa di dalam kubur karena waktu di dunia dia suka nyumpak, suka menjelek-jelekkan. Wa ammal akharu, sedangkan yang satu lagi la yatanazzahu minal baul. Nah, ini remeh menurut kita. Sedangkan si sekik tersiksa oleh malaikat disebabkan karena dia tidak perhatikan, tidak cermat untuk mensucikan dirinya dari air kencing. Nih luwe ita si munta apa rana munta mene kah luwe kadang-kadang mene dia ndak cuci, dia ndak nabisu ampun dah sembayang adu seluar sino la ilaha illallah arak sing ngono atau mene kadang-kadang dek na perhatian tempatnya kencing apakah suci apa tidak, kemudian tidak memperhatikan betul ketika dia mensucikan diri dari kencing itu. Ammatu azabil qabri minal baul, katanya. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, sebagian besar azab si ara le dalam kubur sinu disebabkan karena perkara kencing. Bahaya sekali nggih kalau gara-gara dekna keruan caranta mersi, dekna cermat caranta mersi, sehingga kencing kita itu menyebar kemana-mana, kemudian masih kita bawa najis, kemudian kita sholat tidak diterima, dan di dalam kubur kita akan disiksa disebabkan karena kencing kita. Ini masalah remeh bapak-bapak sekalian menurut ukuran kita, tapi pada zaman Rasul ini masalah berat. Itu hanya gambaran sedikit saja nggih. Sekedi luwe hal-hal si lebih. Luwe cara-cara anta bermasyarakat. Cara-cara anta ngeraos bareng dengan. Cara-cara anta bersilaturahim. Cara-cara kita untuk ya katakanlah meminjam, cara-cara kita berjual beli, cara-cara kita nikah, cara kita bermuasyarah dengan istri dan seterusnya. Luwe ita sindik tepaham. Ndek tengerti, tak anggap remeh, tak anggap masalah biasa-biasa, padahal kata sahabat itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Nah, bagi warga Nahdlatul Wathon yang minta untuk cermat-cermat nggih. Cermat-cermat, hati-hati di dalam masalah ini, terutama yang ibu-ibu juga nggih. Ibu-ibu itu kalau ya Allah, kalau membersihkan diri harus betul-betul, karena membersihkan diri untuk wanita itu harus lebih cermat daripada pria. Karena itu seperti itu yang katakanlah seperti itu yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ini masalah yang remeh tetapi perlu untuk kita perhatikan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakanlah apa yang engkau inginkan, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cita-citakan, tetapi ingat setiap pekerjaan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, silahkan engkau mencintai siapa saja di atas dunia ini, tapi ingat engkau pasti akan pisah dengan dia. Silahkan, pelungguh mau cinta uang, ayo cinta uang, tapi ingat suatu ketika uang itu akan pisah dengan kita. Nggih. Kita cinta sama anak kita, silahkan cinta secinta-cintanya, tapi ingat anak juga pasti akan pisah. Kita cinta sama istri, cinta sama apapun di dunia ini, cinta di dunia tidak akan kekal. Kalau kita ingin cinta kita yang di dunia ini kekal, maka harus kita landasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengekalkan, itu yang akan memelihara. Sehingga misalnya pelungguh cinta barang bijam pelungguh di dunia,
lagu aran tercinta lek dengan lek bijanta sino pasti kita akan pisah. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah, kemudian kita terus menerus menjalankan perintah Allah, maka anak yang kita pisah di dunia itu, misalnya kita mati duluan atau anak kita mati duluan, nanti kembali kita akan dipersatukan oleh Allah di akhirat. Kalau kita melandasi cinta kita di dunia dengan cinta kepada Allah. Bedait era li akhirat seperti yang di dalam Al-Qur'an itu kan. Surah Yasin niki nggih. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Orang-orang yang bagus dengan si pacu-pacu, si soleh-soleh. Mudah-mudahan kita termasuk. Dengan si bagus-bagus, dengan si pacu-pacu, lek dunia pisah barang seninakna. Ima seninakna juluan mati atau ia juluan mati. Pisah barang anakna bijana, ima bijana juluan mati atau ia juluan mati. Atau ada suatu hal lek dunia si misah. Tetapi kalau ada orang yang soleh kemudian anaknya juga baik, hum wa azwajuhum, mereka bersama akan dikumpulkan kembali bersama dengan istri-istri mereka fi zilalin 'alal araiki muttaqiun, duduk santai-santai di atas dipan di dalam surga. Arana doang dipan lagu nggih. Apa katanya? Apa katanya? Tidak ada nggih. Ma min syai'in, apa katanya? Tidak ada sesuatu pun si arak le akhirat kemudian arak le dunia kecuali arana doang pada. Jadi misalnya le akhirat tersebut arak dipan, katanya di dalam Al-Qur'an alal araik. Araik jamak daripada arikah. Arikah itu kursi untuk duduk, bisa untuk tidur juga. Sama namanya kursi, sama namanya divan, tetapi al-asma saja yang sama, cuma namanya saja sama. Bagaimana hakikatnya? Oh, jauh luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Nah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih gagah, dalam keadaan lebih mulia, dalam keadaan lebih terhormat dibanding ketika di dunia. Tetapi ingat, itu hanya untuk orang-orang saleh. Ini kita baca akan sering surah Yasin nggih, sering kita baca. Nah, oleh sebab itu perlulah bagi kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk merenungkan pesan daripada malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, kita ingat bahwa di dunia ini betapapun panjang umur kita, tetapi kita pasti akan merasakan kematian. Kemudian yang kedua, betapapun apa saja yang kita kerjakan di dunia pasti akan dibalas oleh Allah. Kemudian yang ketiga, siapa saja yang kita cintai atau apa saja yang kita senangi, tetapi kita pasti akan pisah dengan hal tersebut. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril memberikan pesan kepada Rasulullah SAW, wa'lam anna syarafal mu'min fi qiyamil lail. Ketahuilah wahai Muhammad, keutamaan, keagungan, keistimewaan dari seorang mukmin adalah pada qiyamul lail. Arti qiyamul lail itu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ini yang membuat seorang menjadi mulia. Ketika semua orang sedang tidur, ketika semua manusia, saudara-saudaranya yang lain sedang tidur, dia bangun, mengambil air wudhu, kemudian salat sunnah 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah, naik derajatnya di sisi Allah. Kalau kita baca karangan-karangan ulama nih, baca karangan-karangan ulama atau karangan-karangan dengan soleh, hikayat-hikayat dengan soleh, hikayat-hikayat para aulia, arak sekik si paling menonjol antara sifat-sifat para aulia dengan sifat-sifat para ulama. Si paling menonjol selain sifat-sifat si lain, arak sekik si paling menonjol, yaitu sifat qiyamul lail, menghidupkan malam diisi dengan ibadah.
Silahkan kita mencoba meniru nih. Kita coba. Mudah-mudahan seperti doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam sudah dikasih uang sama Allah, sudah dikasih segala macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih uang oleh Allah, dikasih kekuasaan oleh Allah, dikasih istri yang cantik, dikasih segala macam nikmat di dunia. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap beliau berdoa. Walaupun telah diberikan nikmat yang demikian banyak, tetap beliau berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Itu doa dari seorang nabi, bapak-bapak sekalian. Doa dari seorang nabi yang menyadari bahwa nikmat yang paling bagus, paling sejati, nikmat yang paling sejati, paling berharga adalah wafat dalam keadaan Islam dan dibangkitkan bersama orang-orang saleh. Tawaffani musliman maknanya, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan beriman. Wa alhiqni bis salihin maknanya masukkanlah saya, gabungkanlah saya bersama dengan orang-orang saleh. Nabi masih berdoa dulu, apalagi kita. Nah, jadi sila kalau ada sifat-sifat orang yang saleh, sifat-sifat orang yang saleh yang bisa kita tiru, silahkan kita tiru. Mana yang menjadi kemudahan bagi diri kita, di situ tempat kita meniru. Arak misalnya teicani minta kemudahan meniru sifat dalam masalah rajin mengaji, sila kita meniru sifat rajin mengaji. Kalau ada diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meniru dalam sifat qiyamul lail, bangun tengah malam, silahkan bangun tengah malam. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk meniru dalam sifat rajin berpuasa, silahkan rajin berpuasa. Yang penting ada tempat kita bisa meniru para solihin sehingga kita dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini yang ingin mengingatkan kepada diri Tian dan kepada pelungguh semua mengenai beberapa sifat yang perlu untuk terhias pada diri kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang Dia kasihi. Arak hamba-hamba pilihan, arak hamba-hamba si teredoi. Hamba-hamba itu digelari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadur rahman. Ibadur rahman maknanya hamba-hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia adalah alladzina idza wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang diridhoi itu adalah yang berjalan di atas bumi dalam keadaan tawadhu dan rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur. Ini sifat ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan di atas bumi ndekna takabur. Takabur sini kan luwek tanda nggih. Apa tandanya orang yang takabur di dunia? Dia congkak. Apa tandana dengan takabur di dunia? Dekna mele dengar pendapat dengan. Apa tanda orang takabur di dunia? Dia sombongkan hartanya kepada orang. Apa tanda orang takabur di dunia? Dia selalu menganggap dirinya lebih daripada orang. Ini sifat yang bertentangan dengan sifat ibadur rahman. Jadi siaran hamba-hamba Allah si teredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya yang pertama, apabila dia hidup di dunia, dia berjalan di dunia, dia berjalan dalam keadaan tawadhu, rendah hati.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Dan kemudian sifat yang kedua ibadur rahman itu idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ketemu dengan orang jahil, apabila ketemu dengan orang iseng, apa bahasa Anda iseng? Dengan iseng sini ada keruan pegawaian, dengan jahil, dengan si lengi, apabila dia ketemu kemudian diajak untuk berdebat, diajak untuk berkelahi, diajak untuk katakanlah ribut-ribut, qalu salama, dia ucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tidak punya waktu melayani Anda. Salamun laka minni, saya tidak mau mengganggu Anda, saya tidak punya waktu untuk saya habiskan bersama Anda. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisahkan diri dari orang-orang yang jahil. Jadi ndek netanggapin. Misalnya tetejak besual si dengan jahil, tetejak besual si dengan si ndek keruan pegawaiana, ndek telayani. Cukup kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada waktu kita melayani hal-hal seperti itu. Karena kalau kita melayani, muntelayani dengan dalam hal-hal sini bermanfaat, berarti artinya habis waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Rugi kita. Tetapi kalau kita balas, ada orang mengucap hal-hal yang tidak-tidak, arak dengan si katakanlah mengejek, mencemooh kita, kemudian kita balas dengan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa kepada orang itu dan sebaliknya kepada kita akan memberikan pahala. Jadi khobalan untuk dia dan najahan untuk kita, katanya di dalam hadis. Kalau ada orang suka ngumpat, itu khobalan untuk dia. Khobalan itu maknanya masyaqqah. Khobalan maknanya halak, binasa. Sedangkan kita menjawab dengan salam, maka akan memperoleh najahan. Najahan maknanya sukses, selamat. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Kemudian sifat yang ketiga adalah orang ibadur rahman itu yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Dia pada malam hari tidak alpa, tidak lupa, tidak lalai untuk sujud, untuk beribadah kepada Allah. Malam harinya diisi dengan zikir, malam harinya diisi dengan taubat, malam harinya diisi dengan istighfar, malam harinya diisi dengan bermunajat, berdoa, memohon ampun. Itu sifat hamba Allah yang mulia. Sifat-sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ini sebagai pedoman bagi kita. Supaya di dunia ini pertama kita rendah hati. Jangan kita suka sombong nggih. Dak ngumbi-ngumbi cekat teh. Dendek tebaca tendek teparan diri tercekat. La tuzakku fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Tidak boleh, janganlah engkau wahai hamba-hambaku mentazkiyah dirimu, memuji dirimu, ngajum dirimu, huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu isi hati manusia. Kita gawe si bagus, ampuk tak ajum diri kita, belum tentu pegawaian bagusnya terterima bapak-bapak. Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin sembahyang kita diterima? Walaupun kita sholat 1000 rakaat, siapa yang menjamin 1000 rakaat itu diterima? Tidak ada yang bisa menjamin. Itu semua mahdu fadlin kata ulama. Kalau Allah mau kasih pahala ya dikasih, kalau tidak jangan marah. Karena itu mahdu fadlin. Mahdu fadlin maknanya itu adalah semata-mata karunia. Mun nemele ngebeng ita, alhamdulillah. Lagu mun dia terima ita, bo dia tenggerumun. Karena itu hak 100% milik Allah. Itu keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Dek nara sesuatu pun si bau mewajibang sesuatu atas Allah. Arak laik kelompok arana Mu'tazilah. Kalau menurut Mu'tazilah itu Allah wajib memberikan pahala kepada orang berbuat baik.
dan Allah wajib memberikan dosa kepada semua orang yang jahat. Harus, tidak boleh tidak, harus Allah berikan. Kalau ahlu sunnah mengatakan ahlu sunnah mengatakan apa? Oh, tidak wajib. La yajibu 'alallahi syai', tidak ada sesuatu pun yang wajib atas Allah. Karena kalau ada sesuatu yang wajib atas Allah, berarti Allah itu berada dalam keadaan terpaksa. Berarti Allah itu berada dalam keadaan tertekan. Berarti ada sesuatu yang mengharuskan. Sedangkan Allah itu menurut kita ahlu sunnah adalah maha kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memaksa Allah. Nah, jadi muntebeng kita pahala sembahyang ya alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan. Lagu misalnya dia terima sembahyang ta li akhirat ta sembahyang di dunia ampun li akhirat dia terdait pahala sembahyang. Ngombe. Hah? Ya nasib parana. Nasib lagu arak sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Mungkin sholat kita tidak khusyuk. Mungkin kita sholat tetapi qalbuna sahihun. Hati kita itu sahih, hati kita lupa dari Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Hatinya lupa, tidak sembahyang kecuali kalau sudah digeroh, kecuali kalau sudah ditendang. Tidak sembahyang kecuali kalau sudah disindir. Tidak sembahyang kecuali kalau semua orang sembahyang dia ikut-ikutan. Jangan-jangan seperti itu sholat kita. Maka di akhirat tidak kita temukan apapun. Dan demikian pula ibadah-ibadah kita yang lain. Kalau Allah berikan pahala, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah